Hai kawan-kawan, selamat datang di channel Sketsa D Cafe. Di channel ini, kawan-kawan bisa menyimak cerita rakyat dan tentunya sangat menarik. Sebelum kawan-kawan mendengarkan cerita di sini, mari sama-sama dukung channel ini agar berkembang dan banyak memberikan manfaat pada yang lainnya. Dengan cara mengklik tombol subscribe, kemudian bagikan video yang ada di cerita ini kepada kawan-kawan yang lainnya. Alkisah di pesisir pantai daerah Sumatera Barat, hiduplah seorang ibu bersama anak kesayangan yang bernama Malin. Sejak suaminya meninggal, Ibu Malin harus berjuang mati-matian untuk menghidupi Malin. Meskipun begitu, ia tetap merasa bahagia karena Malin merupakan anak yang penyayang. Dia juga sangat manja. Malin akan selalu menemani ibunya bekerja menjual ikan. Semakin hari, Malin semakin beranjak dewasa. Ia merasa sudah saatnya untuk menggantikan ibunya bekerja. Namun Malin memiliki keinginan lain ketika melihat banyak teman sebayanya bisa kaya raya dalam waktu cepat setelah berjualan di kota. Mak, Malin ingin merantau ke kota seberang. Malin akan menghasilkan banyak uang untuk emak dari sana. Ibu Malin sangat terkejut mendengar keinginan putra kesayangannya itu. Jangan Malin, tetaplah di sini bersama emak. Emak tidak ingin ada hal buruk yang menimpamu jika merantau ke kota. Malin berupaya meyakinkan ibunya bahwa ia akan baik-baik saja di kota. Dengan hati yang gelisah, Ibu Malin melepaskan putranya yang hendak merantau. Hati-hati di sana ya nak, jangan lupa untuk cepat pulang. Ibu Malin memeluk Malin dengan sangat cepat. Disitulah akhirnya Malin berpamitan dan pergi meninggalkan ibunya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun lamanya. Malin tidak ada kabarnya. Malin tidak kunjung pulang ke rumah. Bertahun-tahun ibunya hanya hidup sendirian. Hingga pada suatu hari, Ibu Malin mendapatkan kabar dari salah satu anak temannya yang juga merantau di kota seberang. Malin sudah menikah dengan putri seorang bangsawan, Bu. Dia tidak mungkin akan kembali ke sini. Anak itu berkata, "Tidak, Malin pasti akan kembali," kata ibunya dengan sangat yakin. Hingga pada suatu hari, istri Malin yang sedang mengandung itu mengidamkan berlibur ke pantai air manis. Dan Malin pun mengabulkan. Di dalam perjalanan, Malin teringat dengan ibunya. Malin merasa sangat malu jika ia harus mengenalkan ibunya kepada istrinya. Saat kapal mereka sudah menepi di pinggir pantai, Ibu Malin yang sedang berjualan ikan melihat anaknya dari kejauhan. Ia sangat yakin itu adalah Malin. Sang ibu bergegas berlari dan memeluk tubuh Malin. "Lepaskan, siapa kau?" Ibu Malin terkejut ketika tubuhnya didorong oleh Malin. "Malin, ini aku, ibumu." "Ibu? Apa perempuan lusuh ini ibumu? Kenapa kau berbohong, Malin? Kau bilang kau anak bangsawan sepertiku," kata istrinya Malin. Istri Malin sangat marah menemukan kebohongan Malin yang terungkap. "Tidak, dia bukan ibuku." Malin bersikeras tidak mengakui ibunya. Ia bahkan menarik tubuh istrinya untuk meninggalkan pantai. Ibu Malin merasa sangat sedih sekaligus marah. Ia pun berdoa kepada Tuhan dan menyumpahi Malin agar dikutuk menjadi batu. Langit pun tiba-tiba bergemuruh setelah doa itu terdengar. Malin menyesali perbuatan yang ia lakukan kepada ibunya. "Ibu, maafkan anakmu yang durhaka ini." Teriakan Malin sia-sia karena tidak lama setelahnya kapal Malin terombang-ambing oleh ombak hingga karam dan terpecah. Keesokan paginya semua orang di pantai air manis terkejut menemukan banyak kepingan kapal yang berserakan. Namun mereka lebih terkejut saat menemukan batu berbentuk manusia tengah bersujud. Kutukan Ibu Malin menjadi nyata. Ia menemukan anaknya yang ia kutuk menjadi batu. Ibu Malin menangis dan menyesali ucapannya. Itulah akhir cerita dari kisah si Malin Kundang. Semoga kita tidak menjadi anak yang durhaka seperti si Malin. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran positif dari kisah ini.